let's say kasus korupsi keluar. Dalam satu sisi kan bagus. Iya. Oh, artinya kasusnya terbongkar. Betul. Tapi kalau dihajar dengan masyarakat dengan pendidikan yang nggak terlalu tinggi dan nggak bisa meregulasi emosi dengan baik, argumentasi yang muncul di ruang publik adalah bukan ruang diskusi yang sehat. Kalau misalkan saya jadi seorang yang sangat idealis, saya nggak bisa apa-apa kalau tidak menjadi pemimpin. Benar. Tapi untuk menjadi pemimpin, saya harus menanggalkan idealisme saya. Iya. Nah itu. Nah, jadi pas kita misalkan ngomongin Pak Prabowo, misalkan Pak Prabowo Anda atau begini-begini, dalam hatinya mungkin aja saya juga tahu, saya tuh ngerasain banget kayak gitu. Cuman masalahnya saya tidak bisa apa-apa karena saya bahkan terpilih pun berdasarkan keinginan dari orang-orang bernalar rendah. Jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin kita tuh oportunis karena dia melihat Iya. kepemimpinan hanya sebagai sekadar kepemimpinan, tapi bukan amanah yang dipakai untuk mencerdaskan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisik gitu ya. Gue khusus karena program Escape ini kan gue sambil mau belajar Islam, Iya. jadi mendalami lah sedikit-sedikit. Fun Belajar fact, Islam. kapan lu lagi? Kapan Pak Guru tahu kalau Raymond tuh Muslim? Aing nyaho. Kan lu jadi pakai ngomong aing. Di sini karena kita udah vibes-nya terlalu tongkrongan, kadang emang kita suka kelewatan Betul. ini terlalu ujung jurang. Dan bagus itu karena ini Bogor, pakainya aing sia pakainya. Oh gitu ya. Ya udah aing. Aku dimarahin loh sama orang Bandung pas pertama. Tahu nggak? Aku kan malas belajar bahasa Sunda ya. Aku dari Palembang pergi ke sini kan udah lah culture shock gitu kan ya. Termasuk shocknya shock bahasa kan ya. Itu susah banget belajar bahasa Sunda, serius deh. Lebih mudah bagi bahasa Jawa. Tapi singkat cerita adalah aku belajar bahasa Sunda lah sama orang-orang yang main bola di sini nih, di Bogor nih ceritanya nih. Oke, belajar bahasa Nah, Sunda terus dari ketika main aku bola. pergi ke Bandung, aku nanya ke orang apa kabarnya gitu kan ya. Kumaha kabarnya sia? Langsung dimarahin aku. Wah, itu emang kasar kan? Aku langsung Itu kasar. dimarahin. Itu kasar. Kasar banget ya? Kasar Nggak banget. sopan, nggak sopan. Apa kasar banget? Itu kalau misalkan untuk teman setongkrongan itu tuh biasa aja. Kalau teman setongkrongan tuh ngomong kancing coplok aja aman gitu. Apa? Kancing Kancing sia coplok kayak gitu lah. Gak tahu lah gitu apa kalian komen di Ya bawah. udah bahasanya anjing sia goblok gitu. Itu harus disensor. Makanya orang-orang Bandung sering main anjir gitu ya. Nah, iya itu. Itu udah kayak ini ya tambahan gitu ya. Iya udah kayak Iya. ini lagi. Goblok sama anjing tuh satu tambahan gitu ya. Jadi anjing tuh koma, goblok tuh titik. Oke. Jadi mana kemana wae anjing? Goblok. Ini makin tongkrongan ya ini. Tapi memang nggak boleh kalau di Bandung kita yang sia aing itu nggak boleh. Ya itu untuk Nggak, orang karena yang nggak tongkrongan. Nah, Ini- baru kenal itu dianggapnya marah, tapi ngajak berantem. Tapi Iya, kalau misalkan udah dekat gitu. Iya. Sama kayak fenomena ini, kadang kita terlalu tongkrongan. Kemarin tuh kita udah saking kayak tongkrongan banget. Kadang ada guest baru terus kayak, oh iya kita harus lebih santai. Kadang karena ini kan pertama kali gue tuh program ini udah episode. Kalau hari ini tanggal 17 yang live udah 17 episode. Gue tuh gak pernah seumur hidup di channel gue kayak bener-bener shoot, ngebahas gitu kan. Jadi kadang kelepasan. Berarti ini Lailatul Yang biasa- Qadar ya nih. Belum, kan tanggal 20 sampai tanggal 30 kan. Oh iya benar. 10 hari terakhir bener kan? Pintar. Gue baru nguji dia tuh. Oh, gitu. Bagus. Tapi saya udah lihat tuh Oh, di langit udah tuh. itu nuzulul Quran ya. Nuzul Quran. Iya. Ya. Ini mumpung karena ini Pak Guru Gembul, enaknya panggilannya gimana? Pak Guru. biasanya? Pak Guru. Iya, Pak Gembul lah, Iya. Pak Gemar Pak Gibul. Guru, Pak Gembul. Salah satu guest yang paling highly requested di channel gue dari dulu. Oh, iya? Karena kita tuh kayak ada benang merahnya gitu. Kalau gua kan kalau bahas yang terlalu kritis, kesannya sedikit konspiratif. Sedangkan kalau yang paling more or less mirip-mirip lah gitu, angle-nya tuh kritis, angle-nya nggak pernah dibahas sama orang lain itu Pak Gembul. Oh, gitu. Iya. Tapi saya Bedanya cuma satu aja. Apa? Lu Cina. Itu dia. Oh iya, saya Iya. seneng ngatain Cina gitu. Iya, memang benar ya. Iya, gue udah bahaya, gue bahaya. Dan karena bulan ini kan gue full program Escape, gue nggak ada program video gue sendiri gitu loh. Tapi disuruh highly requested ngebahas tentang RUU TNI yang baru fresh banget itu. Sengaja awalnya kita bikin basa-basi bahasa. Oke, terima kasih kita datangkan Deddy Corbuzier. Salah. Tuh, ini ujung jurang tongkrongan tuh kayak gini namanya disebut semua. Ini saya juga salah paham sama Pak Deddy. Saya tuh dikatainnya mengkritik Pak Deddy padahal enggak. Saya tuh gak pernah mengkritik orang. Bukannya bagus-bagusin? Iya, dia ngebagus-bagusin. Kapan antum dikatakan mengkritik Pak Deddy kapan? Ya nggak tahu juga, cuman beliau kemarin ngomong di IG-nya, Oke. walaupun Pak Guru Gembul sering mengkritik saya, tapi gini-gini. Perasaan saya tuh bukan kritik deh.
Saya tuh kalau ngekritik tuh gak pernah orang sebenarnya. Ngekritik tuh ya gagasannya. Kalau misalkan gini undang-undang RUU TNI gitu ya. Nah itu saya tuh habis-habisan dalam tanda kutip ya, habis-habisan nunjukin marah-marahin DPR. Tapi ya bukan orang-orang pribadinya. Kalaupun misalkan orang-orang pribadinya, ayo kita konfirmasi kepada Pak Utut misalkan sebagai ketua panja. Dan Baraya sekalian yang bersama dengan Pak Utut. Oh iya Baraya ya. ini banget ya. Iya. Baraya itu artinya apa sih? Semuanya. Semuanya. Oh saudara. Saudara-saudara. Bukan gitu. semuanya ya? Ya saudara semua gitu. Saudara-saudara. Semuanya. Gitu. Tapi itu kemarin make waves banget. Sebenarnya bukan make waves ya, karena tiba-tiba dua yang biasanya pendekar banget nih, Ferry Ruwandi sama Bintang Emon ngepost. Terus berarti wah ini something serious nih, berarti itu gue pelajarin kan. Karena lagi rame yang ada yang gebrak yang masuk ke dalam ruangan hotel itu kan. Saya mau jelasin seriusnya itu bisa dilihat dari beberapa hal. Oke. Yang pertama teknisnya itu kejam banget. Teknisnya itu gini nih. DPR itu terburu-buru, gak tahu gimana ceritanya, buru-buru berusaha untuk mengesahkan RUU TNI tanpa bilang-bilang, tanpa diketahui, tanpa memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa terlibat di situ. Jadi dia tutup, jadwalnya nggak ketahuan, acaranya tempatnya dimana, diubah, tempatnya juga diubah gitu. Dia nggak tahu apa-apa. Dan situasinya adalah disimpan di hotel yang sangat mewah. Le Méridien ya. Fairmont kan? Iya Fairmont. Jadi saya itu kan pernah juga kolaborasi sama pemerintah dan kalau rapat tuh di situ. Saya nggak tahu kenapa. Kalau rapat tuh selalu di situ. Terus katanya itu hotelnya milik mereka gitu, enggak ya? Iya, hotelnya katanya sudah bekerja sama lama dengan kayak miliknya mereka. Bukan. Ya tapi miliknya mereka mungkin ya milik. Ngerti. Nah, jadi bukan milik kita lah. Dari sini aja kita tuh menemukan beberapa fakta unik di belakangnya, yaitu apa? Misalkan ternyata sekitar 45% dari pendapatan hotel bintang 5 itu dari rapat. Sebentar, 45%. Ini seluruh Indonesia atau cuma di daerah itu aja? Di wilayah-wilayah yang populasinya signifikan. Sudirman Tamrin. Ya misalkan gitu ya. Jadi 45% hunian itu ternyata di charternya sama pemerintah. Bayangin. Jadi ketika kemarin itu ada isu efisiensi, hotel yang paling ketakutan karena berarti setengah dari pendapatan mereka itu hilang. Dan enggak juga kan? Dan ternyata enggak, masih dipakai. Cuman maksudnya kalau misalkan efisiensi itu pendidikan kita diefisiensikan. Kemudian masalah pekerja tingkat rendah. Pekerja itu diefisiensikan. Tapi masalah rapat di kantor itu saya langsung ketemu sama pemerintah, langsung kan saya tuh masih collab gitu ya. Saya tuh masih ngomong, Ibu mohon maaf ya kepada birokratnya, kalau misalkan kita mau rapat bisa nggak, atau misalkan kita seminar atau apa, bisa nggak kita ngadainnya di kampus free apa. Tapi mereka tuh tetap pengennya di hotel bintang. Dan kemudian saya pernah beberapa kesekian kalinya kolaborasi dengan pemerintah itu kaget karena apa? Karena acaranya di Surabaya. Saya berangkat pakai saya mau berangkat pakai pesawat. Dimintanya sok pilih pesawat mana aja, jadwal mana aja karena anggarannya sudah disiapkan. Padahal banyak ya anggarannya. Iya, anggarannya tuh banyak gitu. Jadi silahkan aja pilih mau pakai maskapai apa silahkan gitu. Jadwalnya apa silahkan. Terus pas saya sampai ke tempat itu, kalau private jet yang di Solo nggak bisa. Itu beda cerita. Itu kan Surabaya. Oh iya benar. Tapi ini juga kan, Akang juga kan pernah collab sama pemerintah kan dulu kan waktu dulu pernah. Gue kan di invite ke IKN. Saya lihat itu yang waktu ke invite ke IKN. Aku belum pernah diundang. Hah? Soalnya udah kalau gue kan orang radikal nggak akan dikasih kesempatan. Aku kan juga pengen naik pesawat. Terus sampai terus gimana? Nah pas sampai di sana itu saya berbicara di situ tuh kurang lebih hanya 20 menit. Tetapi walaupun 20 menit saya dikasih kamar hotel yang gede banget, yang saya pas cek itu sekitar 3 jutaan semalamnya. Padahal saya masuk ke ruangan itu pun itu tuh gak sampai sejam. Untuk apa? Hanya untuk kamar. Nunggu saya berbicara 20 menit saya dikasih di situ, dan nunggunya juga cuma 20 menit tapi dikasih kamar gitu. Ini bener-bener bayangin kalau hanya untuk saya, selevel saya aja, begitu fasilitasnya segitu. Apalagi yang tidak gembul. Yang lain gitu. Gua aja nggak kayak gitu cuy. Lu di bawah dia, lu kan belum gembul. Sorry, gue belum. Apalagi dia gitu kan, yang sampai dibawa ke IKN. Nah, cuman oke, udah nanti itulah. Tapi ini sebelum lompat-lompat,
Tadi kan pertama kita yang RUU TNI itu. Teknisnya tadi. Tadi kan teknis soal fasilitasnya dan lain-lain. Cuma balik lagi ke topik yang mereka diem-diem berarti ini. Diem-diem, asli diem-diem. Satu diem-diem. Terus gue belum terlalu baca detail kalau soal kronologinya. Kalau sampai terus bisa ketahuan terus orang terobos itu gimana? Iya, yang nerobos itu teman saya tuh, yang nerobos itu. Kenapa gitu? Ya karena gak bilang-bilang, kemudian pindah. Terus ya harusnya ini tuh kan dibuat terbuka sama masyarakat sehingga bisa melihat. diuji materialnya. Nah, ini fun fact yang kedua. Fun fact yang kedua itu setelah yang tadi itu, dari sekitar 350 rapat di DPR, itu sekitar 270-annya itu tertutup. Berarti tidak dibuka ya? Tidak Padahal dibuka. sebenarnya rakyat mempunyai hak untuk salah satu yang itu. saya lihat itu kemarin misalkan Kortax. Kortax itu kan bikin kesel kan? Bikin kesel banget. Terus Akang sebut tadi anggarannya waktu di video Akang itu 1,3 T. Saya dapat bocoran 5,6. Kok T bisa? Sebenarnya. Nanti tudingan-tudingan itu harusnya dirapatkan, rapat terbuka karena salah satu tim saya kan yang menggugat itu tuh. Nah, harusnya dibuka, tapi itu lagi-lagi rapat tertutup. Dipertanggungjawabkan harusnya. Rapat tertutup. Jadi apa-apa tuh rapat tertutup. 275 di antara 560. Di antara 350. 350 275. Berarti sekitar 80%. 80% rapatnya tertutup. Padahal DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saya pengen nuding nih, Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi terhadap rakyat itu justru mereka tidak transparan, tertutup. Dan ini fun fact yang ketiga. Coba kita cek sebenarnya rapat-rapat DPR itu urusannya apa aja. Ketika orang-orang Papua tanahnya digerus, ketika sungai-sungai mereka dicemari, ketika pagar laut, ketika pagar laut dan sebagainya, DPR bungkam. DPR tuh nggak ngomong, DPR tuh nggak cerita kemana-mana. Ketika misalkan masyarakat Indonesia itu minta dari tahun 2008 minta supaya koruptor itu dimiskinkan, nggak pernah ada cerita rapat di situ, nggak pernah ada cerita sidang di situ. Perampasan aset aja. Jadi yang dibicarakan di DPR itu apa? Ketika Gibran mau naik, ketika Kaesang mau naik, jadi yang dibicarakan itu RUU TNI, RUU polisi, RUU penyiaran. Perampasan aset mana? Iya, perampasan aset mana? Coba misalkan yang RUU penyiaran itu. Saya mau nanya, kelompok masyarakat mana yang minta supaya dibatasi anggota para influencer tidak boleh memberitakan ke masyarakat. Dibatasi. Saya nanya ini ke siapa? Kan harusnya DPR itu mengolah sesuatu yang menjadi aspirasi rakyat. Aspirasi dari rakyat macam apa dan tunjukkan rakyat mana yang minta supaya para influencer tidak boleh memberitakan sesuatu di kanal-kanal mereka. Atau harus izin dari KPI itu. Gak ada, tapi mereka bikin rapat itu. Kalau misalkan mau dibongkar ceritanya kan ada orang itu tuh yang sipit juga itu yang di situ. Siapa tuh yang sipit tuh? Oh iya. Berarti intinya DPR ini pesanan. Dugaannya pesanan. Diduga pesanan. Hey, ini channel gua, Pak. Oh iya. Kan Akang juga mau jadi oposisi kemarin dulu tuh. Dia kayaknya nggak oposisi deh. Oh iya. Gua oposisi gagasan-gagasan yang tidak memprokan rakyat. Ya, kalau gua opor ayam gua. Iya, gua juga deh. Nah, ini kan jadi maksudnya dalam hal teknis aja untuk menentukan RUU TNI aja secara teknisnya di DPR kita menemukan fun fact yang ngeri bahwa rapat itu kebanyakan tertutup, bahwa bagian terbesar dari penyuplai dana untuk para hotel itu adalah penyelenggara negara dan kemudian ternyata banyak sekali rapat-rapat DPR itu yang agendanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu aja kita kita udah harus sus. Untuk itu aja kita layak untuk mengapresiasi Gus Dur ketika mengatakan bubarkan DPR. Tamankan kanak-kanak. Ini gue lama-lama dicap makin radikal ini channel. Enggak kayak gini. Itu bukan keluar dari aku, aman jadi. Tapi kita bahas secara substansinya dulu ya. Berarti secara overall orang tuh sebenarnya bukan geram gara-gara RUU TNI kemarin. Yang bikin geram tuh karena pertama disembunyiin, kedua kayak kenapa mendadak tiba-tiba, justru cara mendapatkan RUU-nya. Tapi kalau dari Kang Guru sendiri nih, enggak ya maksud saya itunya udah bermasalah. Itunya udah bermasalah. Apalagi isinya. Esensinya bermasalah. Karena apa? Karena
TNI lompat pagar. Iya. TNI itu dipersilahkan untuk pegang jabatan sipil. Iya, kalau misalkan Kementerian Pertahanan Keamanan, oke lah mungkin ada argumentasi yang bisa didiskusikan di sana. Tapi kalau misalkan sampai ke narkoba, sampai ke yang hal semacam itu semuanya, ini masyarakat kita itu masyarakat yang lagi kismin. 59%, bukan cuma 9% ya. 59% rakyat Indonesia miskin menurut data Bank Dunia. Kalau data dari BPS kan 20-30%. 16% kayaknya. Ya katanya gitu ya. Ya dengan standar pengeluaran sehari itu sekitar $2. Iya betul, itu kan 21 absurd ya. Absurd banget. Nah, coba dengan rakyat Indonesia yang miskin, PHK habis-habisan, manufaktur anjlok Indonesia tuh. Sekarang kita tuh investasi bodong. Seret banget kan? Investasi seret Danantara. Oh iya Danantara ya. Nanti kita lihat Danantara. Nah, lalu solusinya apa ini? Kalau misalnya kayak ini terulang terus nih. RUU TNI tiba-tiba influencer harus speak up, nanti kasus lagi influencer harus speak up, dan kita tuh suara to the point ya, suara masyarakat atau suara yang direpresentasikan melalui influencer yang merepresentasikan rakyat itu cuma katalis. Iya, I think mentok-mentok yang kita bisa lakuin itu secara katalis gitu loh. Oh enggak, ada kabar baik sebenarnya. Oke, gimana tuh? Kabar baiknya adalah pemerintah kita itu suka nonton YouTube. Dan mereka itu menjadikan kita tuh sebagai referensi. Untuk saya punya data enigmanya. Yang ditonton apa dulu? Apa? Yang ditonton apa dulu? ditonton nggak ya? Misalkan Danantara itu sebenarnya adalah usulan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, dan itu berasal dari ketika Pak Jokowi itu nonton Pamardigu. Aku kayaknya harus off frame nih, aku ada Gue juga sabar. Oke, full disclaimer dulu ya, full disclaimer ya. Ini saya yang bertanggung jawab atas kata-kata saya. Oke, saya yang bertanya. Jadi kalau dolar kuning silahkan mereka. Bukan aku juga sih. Aku ini channel channelku udah nggak ada dolarnya malah. Nggak ada dolarnya. Permanen nggak ada dolarnya. Oh, udah permanen. Karena udah tajir. Benar. Terus bagus ini terus. Oke, terus atas gimana? idenya Pak Mardigu. Iya, jadi Oke, berarti kalau gue ya disclaimer ya, dugaan mungkin ya, atau opini. Kita bilang opini aja dulu. Kita tinggal bilang kata guru gembul. Oh iya benar. Saya belum selesai gitu. Jadi maksudnya gini. Jadi Pak Jokowi itu nonton Pamardigu. Oh, kayaknya gini. Terus dia tuh gak, karena beliau latarnya bukan ekonomi dan beliau pernah ada wawancara yang istilah obligasi aja beliau tuh nggak paham gitu kan. Ya nggak apa-apa, memang tidak semua orang harus tahu. Itu karena dia pengen ngetes menterinya. Iya, karena kita tahu bahwa beliau itu ahli dalam dunia ikan. Iya. Nah, kan benar? Iya kan. Bahkan nama ibu kota Indonesia aja kan ikan. Bener juga kan? Iya. Astagfirullah, ini channel gue jadi apa? Nah, jadi Pak Jokowi itu pada waktu itu beliau sangat terkesima dengan ide seorang influencer. Tapi kemudian karena beliau latarnya bukan ekonomi, maka ya sudahlah. Tapi karena Pak Jokowi itu memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo di akhir masa jabatannya, dan Pak Prabowo itu punya latar ekonomi yang memadai, yang mumpuni karena bapaknya, ayahnya itu adalah seorang yang sangat luar biasa dalam ekonomi. Nah, Pak Prabowo tuh paham dengan yang dimaksud itu. Oh ya udah jadi Danantara gitu. Jadi sebenarnya maksud saya kembali lagi bahwa pimpinan-pimpinan kita itu nonton kita loh. Dan termasuk yang nonton saya pun itu nonton aku nggak? Nonton. Intel pada nonton. Waduh, Intel, ini keluar semua kata-kata ini. Iya, itu. Nah, kalau tentang Kang Raymond Chin itu, Intel negara aslinya atau pendidik Intel, apa sih namanya pendidik Intel? Itu instruktur Intel. Instruktur Intel. Itu ngomong secara langsung pribadi kepada saya, memang ngintipin Akang. Kok ada kan dia bahas dia, terus kenapa ngomongin aku? Iya kan tadi nanya kalau saya dilihat enggak gitu kan. Akang tuh dilihat sama Intel itu. Hai, instruktur Intel. Halo. Jadi jangan khawatir Kang. Cuman Akang tuh sekarang sudah tidak terlalu radikal. Cuman berarti harus meningkatkan lagi. Ada dugaan Akang tuh sekarang dengan ngajiunya itu menyebarkan paham radikalisme diantaranya ke influencer. Tentu saja. Ini jujur ya. Gua nyimak aja dah. Terus bagus. Gua jadi moderator. Bagus. Terus gimana? Iya karena
apa ya? Masa worst generation dimulai. Saya kemarin lalu kan ngirim ke Akang yang bendera HTI yang berkibar waktu demo itu. Betul. Saya kirimin kan ke Akang itu. Yeah. Nah, itu kan ditandai dan di kolom komentarnya itu Felixio. Padahal gua kagak ada di situ. Nah? Ya, tapi kan satu bendera. Iya. Terus gimana lagi? Nah, bendera putih gue. Oh, putih yang ada tulisan hitamnya itu. Gue jadi pedagang gadget aja lah udahlah. Kelihatannya hidup gue gak tenang nih. Terus dia ngeliatin kita mereka nih dan semua. Mereka melihat berarti benar. Itu menjelaskan apa yang terjadi baru-baru ini yang kita bahas. Udah pasti. Jadi kemarin tuh gue bikin teori intinya di Indonesia tuh harus punya 3 untuk punya kekuasaan absolut, ya kan? Uang, bener pasti, karena sistemnya kayak gini. Kedua jabatan atau jaringan. Ketiga tuh gue bilangnya atensi. Iya. Attention. Informasi. Nah, atensi buat menyampaikan informasi. Betul. Tapi siapapun yang dapat atensi itu tuh bisa dibilang di era 5-10 tahun terakhir dan 50 tahun ke depan itu yang bakal pegang kuasa yang sebenarnya. Oke. Ya, karena pas kita menguasai melalui uang atau lewat jabatan itu tuh kayak kita kuat-kuatan. Tapi kalau atensi masuknya ke sini. Iya. Mainnya otak dan mereka nggak siap di sini kan? Iya, dan mereka udah nggak bisa bebedain bener atau salah. Yang dibikin persepsinya yang paling berisik, yang paling loud, yang paling kelihatannya kayak semua orang ngomongin hal yang sama itu konsensus, dan konsensus adalah fakta. Iya, itu konsensus yang adalah fakta. Menyenangkan ya kata-kata itu. Nah, terus tadi mereka udah ngeliatin kita nih. Itu kan kabar baiknya buat Raymond kan berarti kan ya. Nah, artinya kenapa kabar baik? Enggak, itu kan kabar baik. Tadi kan iya. Ini ditandain. Waduh, ditandain karena dia pengkhianat. Wadidaw. Dia adalah orang yang sudah diajakin sama pemerintah. I see. Untuk menjadi influence untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita maju, kita begini. Video berikutnya kita gelap, kita mundur, kita gini kan gitu dia. Oke, I see. Terus dia bilang waktu di mobilnya itu kan, ada buzzer yang gini. Yeah. Dia bilang gitu. Nah itu kan diliatin. Jadi jangan khawatir kan. Jangan khawatir. Berarti berpengaruh gitu maksudnya kita gitu. Berpengaruh sebenarnya. Oke, kita bahas strateginya aja nih. Ini kan udah soalnya udah memang banyak yang udah dicap. Gue ke acara-acara offline pun yang gue masih consider sebagai teman ya, dibilang ini kan lu tahu kan ini acara pemerintah kan. Lu hati-hati ya. Lu ditandain soalnya. Oke. Lantas kita harus ngapain? Pertama, saya ingin menegaskan dan kita semua menegaskan bahwa kita tuh tidak benci pemerintah. Kita tidak benci pemerintah. Mencintai pemerintah. Iya. Tapi kita memusuhi oknum yang mengatasnamakan pemerintah. Jadi sama kan kayak misalkan orang Islam, kita tuh nggak benci sama orang Islam, tapi yang mengatasnamakan orang Islam tapi melakukan kemaksiatan di ruang publik di kamera, itu kan yang jadi musuh kita gitu kan. Nah, sama terhadap pemerintah, kepada Pak Prabowo kita tuh nggak benci kepada Pak Prabowo. Kita tidak pernah punya masalah dengan manusia. Masalah kita selalu pada ide. Betul. Itu kita tuh harus digarisbawahi. Jadi kalau ide lu salah, lu jangan sok benar gitu maksudnya. Benar. Nah, kabar baiknya yang ingin ada 2 kabar baik nih sudah nih, gimana? Ada kabar tadi baiknya. Baik kabarnya, tapi itu membuat kita terasa buruk itu kayak Coba yang kedua gimana nih? Kabar baiknya itu adalah banyak orang-orang di pemerintahan atau yang mengelilingi pemerintahan nonton YouTube juga. Itu juga berpemikiran sama seperti Akang. Kok bisa? Sama seperti kita. Berarti kita bisa meng-spark. Berarti kita sudah mempengaruhi orang nih. GR amat sih. maksudnya jadi orang-orang di sana itu ada yang juga mengatakan bahwa orang ini pada bagian ide ininya jangan kita terima, tapi pada bagian ininya yuk kita ajakin untuk berkolaborasi. Ada di antara mereka tuh dan gini nih, betapapun kita tuh pemerintahannya banyak yang rusak, pejabatnya banyak yang korup. Kemarin ada yang ketahuan anggota pimpinan DPR yang pimpinan rapat yang kemarin itu adalah narapidana korupsi masa lalunya, Pak Nurdin Halid gitu. Masih di DPR gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, ya walaupun banyak di antara kita tuh yang seperti itu, dan kemudian kita tuh dipenuhi oleh rasa sakit hati. Bayangkan, saya mau melamar kerja butuh surat kelakuan baik. Berkelakuan baik, SKKB. SKCK. SKCK. Saya minta dari surat berkelakuan baik dari sebuah instansi yang tidak memiliki citra baik, dan kemudian ketika saya sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba ada anggota DPR yang tentu saja tidak memiliki kelakuan baik, tidak memiliki catatan baik, orang dia udah pernah masuk penjara gitu kan, tapi masih di situ. Nah, kegalauan itu tuh
itu tuh sebenarnya di antara mereka juga ada sharing kegalauan yang sama. Sharing kegalauan yang Ada, sama. serius. Tapi Serius biasanya ada. anak-anak muda berarti ya. Apa? Anak-anak Ada muda ya? ada anak-anak muda. Jadi saya tuh sering mengilustrasikan gini, ketika ada orang-orang yang masuk ke DPR, ada yang masuk ke pemerintahan, banyak di antara mereka tuh yang masih bersih, polos, suci, ikhlas, yakin lillahi ta'ala bahwa mereka tidak mau korupsi dan tidak akan pernah korupsi. Mereka tuh mengatakan seperti itu. Tapi yang awal-awal, yang baru masuk gitu. Ya, tapi ibaratnya seperti air mineral satu botol dialirkan ke selokan yang sudah bau gitu. Betul. Jernih mereka tuh pas masuk. Sama aja. Bagus analoginya ya. Apa yang bagus? Iya. Analoginya bagus. Oh, analogi. Air mineral yang bersih nih dimasukin ke sistem yang selokan lu nggak bisa. Gak bisa. Karena problematika sistemik, bukan problematika teknis. Tapi masih ada nggak sampai sekarang misalnya kalau Kang kan masih berkolaborasi, masih ada ngobrol dengan pihak yang ada di dalam sistem gitu. Masih. Ada nggak yang sekarang pengen ada perubahan, pengen ada perbaikan dan masih punya nilai-nilai bagus dan mereka bisa ngelakuin sesuatu? Mereka tuh keluhannya sama Kang. Yang Akang ceritakan barusan tuh, ya gimana lagi atuh udah kita mah sudah ada di dalam, kalau bersuara sedikit juga kita mah diturunin pangkatnya atau apanya. Karena mereka udah di dalam, Rey. Mereka tuh udah di dalam, mereka nggak bisa apa-apa. Mereka tuh terjebak di situ. Bahkan bukan hanya yang ada di pemerintahan, buzzer mereka tuh terjebak. Bener, kalau itu tahu. Jadi kayak orang yang ngerti-ngerti terjebak. Ya, terjebak. Saya kehilangan teman, padahal saya juga sudah nggak setuju sama itu, tapi gara-gara saya dibiayai sama di atas dan subscriber saya semuanya memang sudah ada di chamber yang ini gitu. Jadi kalau saya keluar, saya nggak diterima sama Anda pihak ngomongin sana. Raffi Ahmad? Oh enggak, saya nggak ngomongin Raffi Ahmad. Oh, bukan. bukan gitu. Raffi Ahmad. Ngomong dong yang jelas. Dan bukan juga Pak Deddy Kobuzer. Iya, bukan kan? Bukan. Bukan. Pak Raffi Ahmad itu orang yang tampan. Iya. Tampan. Anaknya ada 2 loh. Oh iya. Ya udah, kita tidak bicara masalah pribadi di sini. Ini Ustadz Felix nggak mancing-mancing dong. Aku cuma memperjelas dia tuh ngomong apa gitu, maksudnya biar orang tuh nggak salah paham. Dia tuh jadi kompornya tuh bukan di tempat demo, di tempat kayak gini tuh jadi kompornya. Iya, di channel orang. Jadi aku tuh punya doa baru sekarang. Aku berdoa semoga Pak Jokowi ngelihat channelnya Raymond. Udah dilihat. Udah lihat? Udah lihat. Kok nggak dapet ide-ide baru gitu untuk buat apa gitu? Ya, beliau harus mengamankan apa yang sudah dilakukan di masa-masa belakangan gitu. Ini nih. Nah, gitu. Nah, ini tuh konspirasi. Saya dibungkam dengan Oke. Jadi ada di antara tim di sini tuh yang sebenarnya adalah Intel. Yeah. Waduh. Bisa jadi. Siapa nih? Lu ya? Iya, biar suaranya nggak kedengeran gitu kan? Enggak, Intel itu cirinya apa? Dia mengidentifikasi, menyamakan dirinya dengan yang orang-orang yang lain. Jadi kalau misalkan saya berjenggot, Akang berjenggot, dia juga berjenggot. Terus Intel aku tuh langsung gitu ganti kan, tidak kelakuan. berjenggot tahu. Ya misalkan dia bercanda. Cari yang Chinese, siapa yang Chinese di sini? Oh ya dia ya benar. Ini soalnya ini kan ini diskusi yang panjang banget soal kayak problem yang sistemik dan struktural. Iya. Dan seandainya nih, kalau dikumpulin semua orang yang di Indonesia yang punya kuasa, punya influence untuk bisa melakukan perubahan gitu. Menurut Kang Guru Gembul, apakah ada chance bahwa ini bisa berubah 180 derajat? Kalau ada, gimana caranya? Saya ngelihatnya dari 2 hal. Ini bakal optimis nggak setelah ngedengerin argumentasi saya? Pertama, uji coba. Aku harus optimis mau nggak mau gitu. Nggak, optimis tuh nggak bisa diharuskan, nggak bisa dipaksa. Tergantung. Itu jadi gini nih. Pertama, di tahun 60-an Cina tuh lebih miskin dari Bangladesh, lebih miskin dari India, lebih miskin dari Pakistan. Masuk akal. Benar. Kemudian sekitar 20 tahun yang lalu kita tuh masih ngetawain Cina sebagai negara yang joroknya nggak ketulungan, pusat polusi, Beijing adalah wilayah paling paling polutan dan juga dunia ngatain Malaysia. Ya. Itu 20 tahun yang lalu dan sekarang mereka ngatain bisa kita. ngejekin Amerika Serikat. Mereka udah nggak level Udah nggak level ngata-ngatain di kita. emerging countries sih ya. Mereka tuh sekarang ngata-ngatainnya Donald Trump, mereka ngata-ngatainnya Elon Musk, bahkan mereka bikin frustasi Elon Musk karena perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk mereka juga bikin. Iya, Tesla Cina ya. Iya, oke lah. BYD, Itu semuanya. Iya. Nah, jadi Cina itu bayangin mereka bisa melakukan transformasi segila itu dalam waktu 40 tahun atau 20 tahun lah katakanlah yang sejak Xi Jinping itu. 20 tahun. Nah,
Bisakah kita mengejar itu? Ya kita kan juga kan sekarang tuh lagi diremehin, lagi dihujat, lagi dijelek-jelekin. Mungkinkah ini tuh sebenarnya adalah transisi di mana masyarakat kita menjadi berkesadaran, masyarakat kita tahu persis tentang masalahnya apa, maka 20 tahun ke depan kita bisa mengubah. Ketika Cina lagi turun, Cina 20 tahun ke depan kan turun. Benar. Tapi kalau kita kelewatan jendela 5-10 tahun ini, iya. kita juga bakal turun. Betul. Masalahnya udah kita tuh timeline pendek bonus banget demografinya habis. Kita pendek banget loh. Jadi kalau semua masyarakat produktif sekarang kita nggak punya kerja dan upskill, kelewatan mereka jadi tua, ujung-ujungnya kita nggak sempat nggak ada bonus demografis. Terus itu yang pertama. Itu yang pertama. Maksudnya itu tuh kalau misalkan kita lihat Xi Jinping, kenapa Cina bisa maju tuh? Karena itu tuh dari pemimpinnya ya. Radikal. Pemimpinnya tuh radikal, emang radikal. Pemimpinnya radikal. Mungkinkah kalau misalkan kita memiliki pemimpin yang serupa dengannya, kita bisa bangkit dan maju seperti itu? Iya. Mungkinkah? Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan dalam waktu 20 tahun ke depan ya mungkin saja dalam kacamata itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barusan kita melihat masa depan. Bagaimana kalau kita melihat masa lalu? Masa lalu 20 tahun yang lalu itu masih ada orang yang di gerbong kereta api. Masih di Indonesia tuh masih banyak yang seperti itu. Di Indonesia tuh korupsinya terlalu besar sampai bahkan tidak ada media massa yang melaporkannya. Di Indonesia itu kasus bulian itu tinggi sekali, bukan hanya dilakukan oleh teman-temannya tapi oleh gurunya juga dan oleh orang tuanya. Sekarang bulian itu jumlahnya menjadi lebih sedikit dan itu pun diunggah di media sosial. Kemudian misalkan kita bisa melawan dan menakut-nakuti polisi dengan memviralkannya. Kemudian lihat kereta kita sekarang sudah nyaman dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu 20 tahun dari 20 tahun yang lalu ke sekarang kita tidak bisa menyangkal bahwa kita tuh maju sebenarnya. Kita berkembang dari 20 tahun yang lalu, Dan perkembangan itu dimulainya dari mana? Dari dialektika besar-besaran sejak pemerintahan Orde Baru itu habis. Kita tuh saling hujat di media sosial, menjelekkan satu sama lain dan lain sebagainya. Itu karena kita punya fasilitas, tapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya kita tuh tetap progres loh. Benar, sebenarnya secara kemasyarakatan pun kita banyak progres. Kita dibanding 20 tahun lalu Dan progresivitas itu dimulainya dari mana? Dimulai dari masa yang berani untuk speak up, berani untuk berbicara. Jadi selama Kang Raymond itu belum jadi Munir, janganlah ya. Jangan naik pesawat. Saya nggak mendoakan. Saya nggak mendoakan ya. Aduh. Enggak. Baru nyadar kayak. Selama Kang Raymond masih baik-baik saja, kemudian Kang Felix Xiao cuman diisolir aja misalkan ya. Selama saya juga masih bisa speak up dan lain sebagainya begini dan seterusnya, dan ternyata saya juga masih bersilaturahim dengan Pak Deddy Kobisa dan saya juga masih ngobrol sama Pak Menteri. Jadi Miswar maksudnya. Pak Deddy Botak, Pak Deddy Kusir, susah itu orang Sunda tuh ngomong. Nah, jadi selama itu berarti dialektika kita tuh masih kacau terjaga. Sih, sporadis sih, tapi ada dampaknya, ada impactnya. Gila. Jadi, gue baru nge-tweet ini tadi pagi. Gue kayak bikin lu polarisasi opini sampai banyak orang yang nggak setuju sama banyak orang tertentu, itu menurut gue bagus karena itu artinya ada ruang berdiskusi dan semuanya kritis. Tapi versi jeleknya kalau misalnya ini nggak terkontrol, fragmentasi sosial namanya. Jadi semuanya saling nge-hate, semuanya saling nggak setuju, tapi nggak ada ruang diskusi yang sehat. Sebenarnya salah satu aspek paling penting itu apakah ini mau sepolarisasi, mau terkumpul, ada ruang diskusi yang sehat atau enggak? Soalnya takutnya gini ya, let's say kasus korupsi keluar dalam satu sisi kan bagus. Oh artinya kasusnya terbongkar. Tapi kalau dihajar dengan masyarakat dengan pendidikan yang nggak terlalu tinggi dan nggak bisa meregulasi emosi dengan baik, argumentasi yang muncul di ruang publik adalah bukan ruang diskusi yang sehat, tapi sekedar ya udah kita melampiaskan aja emosi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kalau pemerintah yang baik, anggap biro komunikasi lah atau apalah gitu buat ngekontrol narasi publik, meregulasi narasi publik, mereka harus mikirin itu gitu. Karena sekarang ujung-ujungnya kita harus sadar masyarakat kita tuh kemampuan berpikirnya belum di atas sana. Dan sangat didorong dengan kebutaan emosional. Dan ini yang kalau misalnya klik gitu, kelewat dari satu batas yang bikin orang kayak nggak bisa return adalah masyarakat yang ujung-ujungnya nggak bakal punya kepercayaan jangka panjang sama pemerintah. Nah, itu saya garis bawahi. Itu saya juga nge-tweet gara-gara itu tuh. Waduh. Iya, bener. Saya tuh bilang bahwa masyarakat Indonesia itu ada di level kebencian yang paling absurd, di mana dia tuh benci pada dan nggak punya alasan. Iya,
bukan karena dirugikan, itu, bukan karena apa, Ya. tapi karena Pengen contoh, aja. Ini buat Akang berdua nih. Kepada Kang Raymond Chin itu ada komen yang ngejelekin dia. Saya gak mau nonton videonya, saya gak mau apa. Karena apa? Karena saya pernah lihat dia selfie setengah telanjang. Pernah lagi gua. Ya emang. Ya. Yang di gym ya? Di gym ya? Enggak, waktu itu lagi nantang best friend gua. Oh ya, di gym ya. Oke. Nah, maksud saya tuh, jadi dia tuh benci, tapi gak pernah nonton kontennya. Ya. Saya tuh gak akan pernah nonton karena gini gitu. Nah, itu. Gak akan Ustadz Felixio juga kemarin tuh ada tweet yang kayak gini yang ngomong kurang lebihnya. Saya tuh benci banget sama dia sampai akhirnya saya ketemu sama dia dalam sebuah kajian di Jawa Tengah bla 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 dan akhirnya ternyata nggak radikal seperti yang dibicarakan selama ini. Dia tuh ngomongnya kayak gitu. Artinya apa? Selama ini tuh dia tuh nggak pernah lihat, Nggak punya alasan. nggak punya alasan, tapi karena dia dicap radikal, dicap FOMO. apa, Iya. ya ke saya juga kayak gitu. Pas saya kemarin dihujat misalkan ada alhamdulillah udah 1000 video guru gembul, untung saya nggak pernah nonton gitu. Tapi dia ngehujat gitu padahal nggak pernah nonton. Atau ujungnya minta izin unfollow gitu ya. Iya, itu paling yang lucu itu. tuh. Saya izin unfollow. Lu ngapain? Iya. Saya bisa lacak di Enigma, saya cari-cari tuh. Iya, basisnya gimana tuh? Dari tadi Ustadz Felix kok nggak banyak ada opini nggak soal menarik. semuanya? Menarik. Iya, emang menarik banget. Ya, Emang karena menarik semua banget. itu Dari tadi kita adalah nggak dengerin. sesuai dengan apa yang menjadi pemikiranku. Iya, bener, bener. Nah, itu dia. Itu masalah dari masyarakat Indonesia. Ya, kalau aku ngomong gini ya. Sebenarnya gini, terakhir aku ngomong sama Ferry. Kalau kita yakin ini adalah masalah sistemik, maka solusi yang diperlukan adalah solusi yang radikal. That's why mereka nggak suka dengan orang-orang yang berpikir secara mendasar. Itu kan problematikanya tuh. Nah, maka sebenarnya kalau mereka sudah mulai merasa terganggu, berarti mereka sudah sadar bahwasanya ada orang yang sudah mulai mempermasalahkan dari dasar nih. Nah, makanya itu yang kemudian aku lakukan tuh. Aku tuh tidak pernah tertarik dengan solusi-solusi parsial kan gitu kan ya. Makanya ketika ditanya di sini sama Ferry kan nggak. Ditanya misalnya, apakah kemudian Felixio mendukung Pak Anies misalnya. Nah, kalau itu pertanyaan misalnya yang muncul daripada orang-orang, itu menandakan bahwa mereka nggak ngerti aku radikal. Karena orang radikal nggak berbicara tentang siapa yang dipilih. Paham nggak sih maksudnya? Nah, jadi aku orang radikal berbicara tuh nggak milih siapa. Iya, itu. Aku berbicara di ranah yang lain. Aku berbicara di ranah di mana orang-orang dipilih itu bermain. Atau orang radikal tuh berpikirnya bukan soal siapa yang dipilih, tapi emang pemilu tuh boleh gitu. Nah, aku pemilu tidak ada masalah sih. Cuma pemilunya itu dipakai dalam ranah apa gitu maksudnya. Artinya kalau aku contoh gini ya. Kalau kita senantiasa meributkan tentang orang-orang yang terpilih, maka itu yang terjadi. Kita akan ributin RUU TNI lagi, kita akan ributin RUU yang lain lagi dan segala macam, dan kelakuan-kelakuan yang nggak jelas oleh para wakil rakyat itu. Tapi kalau kita ganti playground gitu kan ya, maka the rules itself is changing. Nah, itu yang kemudian aku lakukan dan itu yang berusaha aku coba untuk ya setiap waktu aku menanamkan pemikiran itu, karena problemnya kan pemikiran nih. Nah, orang-orang nih sekarang nih yang merasa ada masalah, sedikit sekali di antara mereka yang yakin bahwasanya adalah masalah sistemik. Hatta beberapa pemikir pun yang aku kagumi, akhirnya mereka berkata apa? Kalau ada the right man in the right place, maka kita bisa memperbaiki Indonesia. Bagiku enggak. Karena kenapa? Bagiku sama kayak air ditaruh selokan tadi. Itu enggak ngubah apapun kecuali selokannya jadi cuma tambah dikit air aja. Gitu maksudnya. Nah, kalau kamu mau ganti kemudian drainasenya. Gitu maksudnya. Nah, itu kan. Maka aku bangga ketika dikatakan Felixio radikal. Betul. Kenapa? Karena aku berpikir dari dasar. Aku enggak ngelihat apa yang tumbuh dari akar, tapi aku mikirin akarnya, radiksnya. Kalau misalnya sampai sekarang kita lihat yang muncul tuh adalah duren dan aku pengen itu misalnya jadi mangga, maka aku nggak mau berusaha untuk ngurusin atasnya. Aku nggak mau berusaha pruning, aku nggak mau berusaha untuk segala macam. Aku mau nanam pohon mangga. Tapi sebelum tanam pohon mangga, ya pohon pertama harus ditumbangin dulu. Jadi kalau main game analoginya gini, nggak sabar. Kalau main game itu kayak ini ada bos besar. Dia juga radikal. Enggak, gue cuma mengulangi kata-kata doang. Oh gitu. Ini ada bos nih. Gua kan udah nyapu ya. Gua kan udah nyapu nih. Tadi di belakang layar ngomong gitu kan? Jadi kalau analoginya radikal tuh ini ada musuh nih kalau main game. Yang lain kayak mukul, oke pukul tangannya dulu, oke pukul kakinya dulu. Achilles enggak, ini penggal kepalanya semuanya gitu. Iya kan? Enggak, gua kagak gitu. Gantian gue yang goreng. Kalau gua ada orang yang main game ya kan, terus kemudian berbeda jauh banget kan, sehingga aku ajak dia main game lain. Ini kan analoginya ngelawan bos gede nih, game nih. Kan kalau bos enggak, ini bukan raja. Ini benar kalau di game itu kan raja, bos gitu kan. Raja terakhir. Iya, raja terakhir. Bukan ya, itu orang lain lagi.
Nah, Raja orang biasa, Jawa, oke, iya. fase 1 pukul tangan kirinya dulu, fase 2 kaki kanannya dulu. Enggak, ini pengennya langsung penggal kepalanya gitu. Itu kan. Sebenarnya itu kan. Coba kalau misalkan kita dengar curhatan dari rajanya misalnya. Iya. Si rajanya tuh berkata bahwa saya tuh sebenarnya tidak bisa menjadi seperti ini. Why? Saya tuh gak mau kayak gini, cuman saya bisa jadi raja dengan cara menghalalkan segala cara dan akhirnya jadi seperti ini. Jadi saya tuh disandra oleh orang-orang yang mendukung saya sebelumnya. Jadi misalkan gini, Berarti lu bukan raja dong. emang gini nih, pemerintahan demokratis itu meniscayakan pemimpin itu bukan pemimpin yang sesungguhnya. Benar. Makanya Itu, Socrates pemimpin yang ngamuk paling kan? populer. Iya. Pemimpin yang paling populer. Iya. Tapi bukan pemimpin yang sesungguhnya. Iya. Karena dia sebenarnya nggak punya skill untuk jadi pemimpin. Misalkan Pak Prabowo. Oke, andaikan ada Pak Prabowo. Andaikan. andaikan. Coba. Gue izin kabur dulu, Nggak, lu dari tadi lu yang paling parah. Ingat lo, aku diperhatikan karena channel lu. Bukan sebaliknya nih kita nih. Tolong jangan diubah ya. Enggak, maksudnya dia dihujat gara-gara masuk channel Iya, ini. Gitu. Tolong jangan diubah. Gimana? Pak Prabowo, gimana Pak Prabowo? Jadi gini, seandainya Pak Prabowo itu pada waktu itu berkampanye bahwa wahai rakyat Indonesia, Ya. pilih saya. Kalau saya terpilih, maka saya akan menaikkan bahan bakar ramah lingkungan. Maka saya akan membuat investasi Indonesia itu sampai ke Arab Saudi. Us. Maka saya akan Kejar mengembangkan- koruptor sampai ke Antartika. Misalkan mengembangkan AI, dijamin gak akan ada yang milih. Benar. Ya Benar itu kan? yang dilakukan sama ini kan lawannya kan. Iya. Makanya yang dia pilih akhirnya BBM murah, Ya, makan siang gratis, boleh joget. PLN. Iya. Ya. Anjir, gue gak mau ikutan. Kalau misalkan saya jadi Ya. seorang yang sangat idealis, saya nggak bisa apa-apa kalau tidak menjadi pemimpin. Benar. Tapi untuk menjadi pemimpin, saya harus menanggalkan idealisme saya. Ya. Nah itu. Nah, jadi pas kita misalkan ngomongin Pak Prabowo, misalkan Pak Prabowo Anda atau begini-begini, dalam hatinya mungkin aja saya juga tahu, saya tuh ngerasain banget kayak gitu. Cuman masalahnya saya tidak bisa apa-apa karena saya bahkan terpilih pun berdasarkan keinginan dari orang-orang bernalar rendah. Ya. Misalkan begitu. Betul. Lah pertanyaannya Ini adalah cerita fiktif ya by the way. iya, Ini cerita apa hayalan? Hayalan. pertanyaannya aku balik nih. Pertanyaan aku balik. Mendingan jadi raja tikus atau jadi buntut singa? Menjadi raja tikus atau buntut singa? Gue raja tikus. Saya juga raja tikus. Kenapa raja tikus? Karena Habibie jadi presiden raja tikus. Raja tikus itu dia mimpin tikus-tikus. Oh iya. Kalau kita buntut singa, kita ngikutin singa loh. Iya. Terus? Berarti Indonesia Mungkin raja karena- tikus atau buntut singa tuh? Tapi buntut singa tuh tidak memiliki inisiatif apapun. Enggak, maksudku gini, kita lebih baik jadi pengikut yang orang-orang hebat atau kita jadi pemimpin orang-orang bodoh. Ya beda kalau itu. Kalau Ya itu kan sama oke. raja tikus pemimpin orang-orang bodoh. Nggak, soalnya kan? gue main game Red King tuh kuat. Oh, Jago. oke. Gua ganti nih. Tikus tuh jangan nih filosofinya Iya. ya. Ini kalau main Splinter game. ya, kura-kura ninja ya. Iya itu salah satunya. iya. Tapi kayak tikus saking di underestimate, saking Iya. bodohnya dia bisa ke semuanya. Makanya gue langsung raja tikus. Itu keren. Ratatouille itu ya. Oh, iya. Ratatouille lagi. Oh, Tikus di sini pun ada. Iya. Makanya. Dia Ada. tuh salah satu Itu hewan yang intel. paling bisa ada. Iya. Ada Iya, survive. Oke, ganti. Lebih baik jadi pemimpin orang-orang bodoh atau pengikut orang-orang pintar? Kalau gue sih Menjadi- pengikut orang-orang pintar tetap. Enggak, saya menjadi pemimpin orang-orang bodoh. Nah, kenapa tuh? Gue pengikut. Kalau mereka benar-benar bodoh, maka mereka akan mengikuti orang seperti saya yang pintar. Tidak juga sih sebenarnya. Karena gini, Yang bodoh bakal mengikuti yang berani bodoh mungkin. itu, yang bodoh itu nggak peduli dengan siapa pemimpinnya. Tahu nggak? Kita baru bahas kemarin antara lebih parah mana orang jahat sama orang bodoh. Orang bodoh lebih parah. Iya, orang Arti bodoh parah. karena orang bodoh itu ketika dia dipimpin dia nggak akan mau ngikutin, karena dia orang bodoh gitu maksudnya. Jadi kita nggak bisa berbuat apapun dengan orang bodoh sebenarnya. Nah makanya problematikanya adalah kalau aku ya, aku orang memang idealis sih. Aku orang idealis. Kalau aku ya, daripada aku mimpin Indonesia yang kemudian nggak pintar ini, mendingan aku mati bersama orang-orang pintar. Oh gitu. Iya, karena dengan mati bersama orang-orang pintar, aku masuk dalam kosnya mereka. Ketika aku kemudian mati dengan orang-orang pintar, aku akan menghidupkan lagi orang-orang pintar juga. Kan ideas will never die. Benar. Ya kan, dia tinggal nunggu inang yang tepat kan sebenarnya kan ya. Gitu. Kalau gue refresh lah, mati untuk membuat orang-orang pintar. Bisa.
Iya, jadi tujuannya clear. Kalau gue tujuannya very clear. Semua topik yang gue bahas, mau itu dari pertama bisnis, politik, geo, abis itu teman-temannya, itu tujuannya buat orang bikin mikir. Itu kalau nggak salah tuh yang dikatakan Karl Marx. Apa tuh? Emang ya? Iya, Karl Marx tuh mati duluan sebelum akhirnya terkenal dan ide-idenya dipakai untuk ngebunuhin orang. Wadidaw! Karl Marx. Tapi Karl Marx ini kalau sebenarnya Karl Marx itu dia berpikir dia menginspirasi. Jadi gini, bedanya ya. Karl Marx ini dia berpikir sebagai respons. Iya, dia merespon terhadap revolusi industri. Betul, revolusi industri. Tapi kalau kita kan idealis. Gitu. Kita kan bukan respon terhadap mereka nih. Enggak, idealis tuh justru adalah orang-orang responsif. Idealis orang-orang responsif menurutku. Jadi orang-orang idealisme itu adalah orang yang mempertahankan idenya ketika dibenturkan dengan realitas. Dia tetap idealis, begitu kan? Basisnya emang itu mempertahankan idenya. Iya, aku sepakat. Jadi kalau mempertahankan idenya sesuai, ya dia nggak responsif. Tapi kalau idenya melawan, nah dia siap hajar sampai mati. Jadi dia mempertahankan dari apa? Dari yang melakukan aksi padanya. Resistance ya mungkin semacam aku gitu. sepakat kalau gitu. Nah, itu aku lebih begitu. Nah, problematika kita balik lagi ke Indonesia ya. Menurutku oportunis sih sebenarnya sih. Jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin kita tuh oportunis karena dia melihat kepemimpinan hanya sebagai sekadar kepemimpinan, tapi bukan amanah yang dipakai untuk mencerdaskan orang. Para pemimpin kita oportunis. Pemimpin kita tuh adalah Prabowo dalam konteks ini. Ya. Oke, betul. Disebut terus. Pertanyaan nih, Pak Prabowo kurang oportunis apa coba? Oh iya, oportunis sekali beliau. Ya kan? Coba lihat track recordnya dari awal. Itu kan sangat oportunis sekali. Iya. Nah, makanya kita katakan bahwa pemimpin kita adalah pemimpin oportunis gitu maksudnya. Mereka belum punya sampai ke titik kenapa lu? Mereka belum sampai kepada titik tapi idealis. Istilah oportunis itu aman. Soalnya Pak Rocky Gerung sampai menyebutnya bajing tolo gitu. Tapi nggak diapa-apain juga. Iya, aman dia ya. Bestinya ini siapa? Besti kita siapa? Oh enggak, atau kita bikin aja kelompok yang mengatasnamakan orang cerdas yang idealis, kita dengan Pak Rocky, dengan Pak Ferry, kita gabungin aja bikin sebuah pemerintahan bayangan. Aduh, jangan. Gila. Aku ini kita kan udah banyak sebenarnya ada 17 episode. Iya. Hal-hal semua yang kita bahas yang langsung gong di sini tuh sebenarnya udah kita cicil-cicil, udah banyak diskusi-diskusi. Tapi gini, aku mau lurusin satu hal yang penting. Pas guru gembul kemari, dia kan bilang gini, kok Raymond Chin nggak oposisi lagi ya? Nah, aku jelasin sedikit di dalam Islam. Di dalam Islam nggak pernah mengenal oposisi. Islam tuh nggak pernah mengenal oposisi. Karena itu di dalam Islam nggak ada namanya partai oposisi. Walaupun check and balances tetap harus dilakukan sebenarnya. Tapi nggak ada oposisi. Karena kalau oposisi itu kesannya kayak PDIP sekarang nih. Dan PDIP di zamannya SBY. Kan gitu kan ya. Nah itu oposisi. Mereka senantiasa mengkritik setiap keputusan atau kebijakan pemerintah. Tapi di dalam Islam nggak ada oposisi. Yang ada adalah kita menilai apakah kemudian yang mereka lakukan ini sesuai dengan apa yang kemudian difahami harusnya daripada hukum Allah nih ceritanya. Koreksi kan? Gimana tuh? Tidak ada oposisi dalam Islam dalam penafsiran Kang Felix Yao. Iya, dalam penafsiranku ya, yang aku pelajari nggak ada oposisi. Karena nggak serta-merta juga setiap kebijakan pemerintah tuh salah. Betul. Tapi kalau misalnya PDIP, misalnya ketika zamannya SBY misalnya, atau zamannya sekarang misalnya, mereka semua dikritik. Tapi begitu mereka jadi partai penguasa, mereka lakukan. Nah itu parahnya tuh. Berarti ukurannya bukanlah kebenaran, tapi ukurannya aku nggak suka karena aku ukurannya keberpihakan. Betul, keberpihakan. Apapun yang dikatakan, kalau dia itu adalah munculnya dari musuh saya, maka dia salah. Benar. Apapun yang dikatakan kelompok saya, betapapun salahnya maka dia benar. Itu nggak ada di dalam Islam. Itu nggak ada yang aku pahami ya. Nah karena itulah kemudian di dalam Islam tuh sebenarnya kita fair. Karena tadi balik lagi kita nggak pernah membenci orang sebenarnya. Yang kita kritik selalu adalah ini sesuai atau tidak gitu maksudnya. Termasuk RUU TNI itu. Maka ketika ada orang-orang menyuarakan misalnya contoh ya, kenapa mereka nggak mau lagi masuk kepada kayak duit fungsi ABRI kayak di zaman dulu? Karena mereka tahu seperti apa dan mereka sudah ngalamin. Walaupun contoh-contohnya Cina juga tentaranya dominan gitu kan ya. Mana juga tentara dominan. Iya, makanya kalau lu mau ngadu niat baik nggak akan bisa menang sama pemerintah. Gitu kan. Nah, makanya saya bikin proyek. Saya dulu pernah cerita ke Kang Felix Yao. Sekarang saya pengen perkenalkan ke Kang Raymond, Kang. Gimana? Jadi saya tuh punya proyek kan tadi itu kita tuh tidak boleh beroposisi terhadap pihak. Ya, benar. Apalagi pemerintah bayangan ya. Iya. Ya makanya saya tuh ngajak orang-orang untuk berdiskusi. Jadi dari berbagai kelompok dan golongan itu tuh saya ajakin. Jadi maksudnya dengan Pak Ade Armando, dengan Pak Hussein Gaza misalkan, dengan Pak Rocky Gerung, itu tuh jadi teman sampai sekarang gitu. Jadi dari orang-orang yang berbeda pemikiran itu, saya tuh ajak diskusi karena tentu saja ada bagian di mana kita tuh bisa aja bersepakat dan setuju dan bisa aja dalam hal itu. Dan nggak sepakat pun nggak masalah.
Dan nggak sepakat pun nggak jadi masalah gitu. Pak Rocky itu sebenarnya jadi kenal sama saya tuh gara-gara saya bikin video tentang dia yang mengatakan bahwa dalam sebuah debat Pak Renal Kasali menang atas Pak Rocky Gerung gitu. Dia tuh komplain, ini sumber-sumber referensi yang digunakan bukan filosof tapi sebenarnya referensinya adalah saintis. Tapi kan ngobrol sejak saat itu gitu. Ngerti. Ruang dialektika yang cukup besar, yang cukup bisa didengarkan dan memancing ruang diskusi biar warga udah mulai lebih kritis. Intinya itu kan gitu. Iya. Makanya itu kan lawan Akang juga ngajak tinju, tapi kan bisa aja lawan Akang. Kenapa gue tiba-tiba banyak kayak best friend? Itu temennya lo itu. Best friend. Iya, best friend. Mau kita undang tapi kenapa nggak mau dia? Ya. Akang bukan nasabah Bitcoin. Apa? Bukan nasabah Bitcoin. Tapi kan sama-sama Cina. Oh iya. Iya. Tapi gue ngerti sih. Sebenarnya emang kalau gue pemikiran paling radikal gue sebenarnya simpel. Ya. Nggak radikal bahkan menurut gua. Satu-satunya cara yang paling konkret, yang paling holistik untuk nge-solve semua masalah di Indonesia adalah tiba-tiba seluruh warganya bisa berpikir. Ya. Sebenarnya Informasi simple. itu dibagi rata. Sebenarnya simple, gitu aja. Tiba-tiba. Ya, somehow kalau misalnya kayak Thanos nih, cepet. Seluruh warga Indonesia punya kemampuan berpikir yang Di atas rata-rata. Hampir semua masalah yang ada di Indonesia, dari mau sistemik, struktural, mau itu dari pemerintah, it will solve itself. Karena for once akhirnya negara nggak semuanya sheep yang di-hurt. Nanti kebenaran bakal muncul secara sendirinya. Orang bakal tahu ini yang salah, Aku ini sepakat. yang apa gitu. Nggak, tapi itu terlalu utopia nggak sih kalau misalkan Terlalu utopia, bener. ada yang lebih masuk akal dan realistis. Gimana? Minoritas kreatif. Jadi sebuah bangsa itu maju tidak usah seluruh bangsanya paham, hanya sedikit orang saja yang paham. Jadi kalau misalkan gini, dalam satu kelas ada 40 siswa. Kalau misalkan Early adopters ya maksudnya. Ya. Dari 40 itu, 30 diantaranya tuh adalah orang netral. 5 orang baik, 5 orang jahat. Betul. Kalau misalkan si jahat itu dominan, maka seisi kelas 35 siswa itu akan jahat. Tapi kalau misalkan yang kuat itu adalah 5 orang baik, maka semuanya 35 itu akan ke bawah baik dan meninggalkan yang jahatnya terisolir. Bahkan nggak perlu 5/40 sebenarnya. Bahkan 1 doang bisa. Enggak, 2,5%. 2,5%. 2,5%. Oke, 2,5%. Ketika kita misalkan melihat peradaban Yunani kuno, kenapa bisa maju? Karena kita hanya melihat Aristoteles, kita hanya melihat Plato. Socrates. Padahal jauh lebih banyak orang-orang yang dong-dong di sana. Ya. Tapi kita menganggapnya maju karena kita mengenal minoritas kreatif itu. Ya. Ketika kita misalkan melihat orang-orang Amerika Serikat, sebagian besar di antara mereka itu dong-dong, tapi mereka mengikuti kepada minoritas kreatif yang bikin aturan dan sistem. Ya. Ngerti. Tapi kalau misalnya minoritas ini, anggap idenya terbaik nih. Habis itu diterima semuanya dan terjadi revolusi gitu misalnya. Kalau mereka tidak bisa berpikir, ide itu nggak stick. Kan misalnya gini, ideas stay. People come and go tapi ideas stay. Tapi seberapa ideas itu stay, itu tergantung dari kemampuan berpikirnya orang. Kalau dia gampang, misalnya walaupun kita orang baik nih, kita gede, ide gagasannya oke, semua orang percaya itu dan ada perubahan. Who's to say 2 minggu kemudian dia nggak bisa berubah dengan yang lain kalau oposisinya nih punya unlimited budget, punya kendaraan buat membuat ide propaganda yang lebih wow lagi atas nama apapun itulah. Jadi mereka bisa berubah juga. Jadi nggak lasting, nggak konkret solusinya. Aku ngerti maksudnya. Kenapa aku bilang aku setuju? Ini karena udah diperingatin sama Feren nih. Oh iya, timer ya. Aku bisa simpul. Jadi gini, kenapa kok? Iya, kita dibungkam betul. Itu Intel. Dibungkam sama waktu kita. Jadi gini, aku ngerti maksudnya kenapa aku bilang setuju. Jadi gini, namanya kurva difusi informasi. Nah, tahu gue itu. Kurva difusi informasi cuma 2,5% kan yang kita perlukan. Yang apa namanya, yang benar-benar inventor ya, benar-benar inventor yang punya influence. Tapi benar katanya Raymond juga benar. Maka aku bilang aku setuju karena Spanyol itu hancur Islamnya. Karena komunitas kreatifnya kuat, tapi tidak bisa menginternalisasi ide ini. Jadi kurva difusi informasi cuma 2,5% aja, tapi kesininya nggak ada nih. Sedangkan ada di sini ada 50% nih kan ya, yang apa namanya orang-orang yang apa commoners ya, orang-orang yang biasa. Kan setelah ada inventors ada early adopters. Setelah early adopters ada kemudian pengikut orang-orang biasa, followers. Lalu kemudian baru galat kan di belakangnya. Nah, galat ini yang kita nggak hitung ya. Nah, tapi yang jelas adalah menurutku kalau difusi ini nggak terjadi, maka terjadi tadi dia nggak langgeng perubahan itu. Nggak langgeng. Nah, maka tapi benar juga kita nggak perlu banyak orang. Bener. Itulah kenapa yang kita perlu terusan untuk yakinkan itu adalah para influencers.
Sebenarnya iya. Iya, dan para influencer itu kemudian Udah mulai membuat sebuah pemerintahan bayangan. Enggak juga gitu. Kalau Enggak gitu. Nggak usah dibilang. Tahu-tahu ada aja gitu, tapi jangan dibilangin. Anda sama Ferry Wadi sama, ada Kurohige, ada bayangan Anda. Tapi benar, kalau kita simpel aja lah, kita bikin program-program. Iya. Misalnya, gue sempat ngusul kita bikin recurring lah, komite keadilan, misalnya influencer ngumpul bareng, yuk kita bahas yuk topik-topik sosial, mana yang harus Justice jadi League dong. keadilan. Avengers bisa nggak? Iya, gue sukanya Justice League. Saya kemarin bikin asosiasi konten kreator itu. Ya, tapi pas udah bertemu dengan pemerintah, ya Ini kan ngerti. Kemarin kita juga sering diundang. langsung Iya. apes kan. iya langsung aduh goyang. Ya udah saya bikin sendiri sekarang. Bikin Nah, aja kecil-kecil. Menurutku sih tetap aku sekarang kita sudah sama satu ground ya, bahwa saya informasi ini kan adalah komoditas yang penting banget ya. Dan Kalau gua tetap atensi. dari Guru Gembul kita jadi tahu bahwasanya Jokowi atau Prabowo ngelihat Raymond Chin nih ceritanya nih. Gua hide user from channel bisa gak sih? Iya. Kayak username mereka gua hide gitu. biar Ya mereka janganlah. Siapa tahu Coba loh. saya cari dulu di Ediban. Siapa tahu loh. Megawati lihat lu juga. Gua hide. Iya, siapa tahu kan bagus tuh kan. Nah, jadi kita udah sampai di titik itu kan berarti kan. Nah, sebenarnya menurutku sih sekarang tinggal sekarang tinggal mengamplifikasi itu sih. Karena fase yang selanjutnya pasti datang. Maksudnya fase yang untuk kemudian berkolaborasi atau sinergi, bukan kolaborasi, sinergi ya untuk kemudian program segala itu pasti datang. Aku yakin sih, dan aku punya sebuah masa depan yang cerah untuk itu. Ayo rakyat Indonesia, jangan hanya menghujat, jangan hanya membenci, jangan hanya Coba ini kan mempersekusi. berpikir. Tapi ayo kita berpikir solusi, dan setiap kita menemukan solusi, ayo kita bersatu dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang hebat, lalu bekerja sama bersama berjuang. Betapapun kita cuman satu botol air mineral berhadapan dengan air selokan yang besar, tapi kalau botol air mineralnya banyak berkumpul dalam jumlah yang besar, Tetep jadi aja satu toren. Iya, kalau aku lebih baik kita panggil Pandawara aja. Oh iya benar. Pandawara ya ambil semua sampahnya dulu. Oh iya benar Pandawara. Iya. Mana Pandawara? Pernah kesini gak sih? Dan tapi- dan itu tutup. Seneng sama itu Pandawara. memang PR-nya. Orang jahat lebih mudah dikumpulkan di satu ruangan Iya, untuk iya, satu iya. tujuan dibanding Iya. 100 orang baik. Nggak usah 100 lah. 3 orang baik di satu ruangan, karena yang bikin orang baik jadi baik itu tiap orang ada idealismenya. Ya. Kadang idealismenya walaupun setuju nih untuk satu purpose, tapi ada satu yang nggak setuju gitu. Bisa jadi nggak nyambung. Jadi PR pertama kita Mencerdaskan. ada nggak? Belum sebelum mencerdaskan. Karena PR utamanya mencerdaskan, Iya, tapi ada nggak cara buat bisa mengkonsolidasi orang-orang baik yang idealisme nih masing-masing, ada beberapa radikal nih. Cuma they can set aside radikal dan idealismenya untuk bekerja ke satu tujuan. Itu yang saling susah. Karena gue udah coba. Iya. Susah ngajak orang susah. Iya. Kalau Enggak, buat ruang diskusi susah lah. tuh gak masalah. Karena memang sulam. Main game aja kenikmatannya tuh pada kesusahannya. Aji. Itu bener. Gue selalu difficulty yang paling susah kalau main Fa game. inna lazizal ais fin nasab. Sesungguhnya kenikmatan hidup itu ada pada kesulitan. Wadidaw. Oke. Oke, makasih banget Pak Guru. Harus gue yang Kalau nggak kita tutup bakal nih. 2 jam. Makasih banget Pak Guru. Terima kasih udah bareng banyak. kita. Sama-sama. Saya juga makasih. Justru saya Iya. makasih di sini. Dan kita berharap semoga Pak Guru tetap menginformasikan kepada kita. Kalau ada instruktur-instruktur yang mau diajak bukber gitu kan ya, kita dengan senang hati untuk Saya bisa ngajak. melacak intel-intel yang ngecengin sini tuh. bisa nanti kasih tahu kita aja siapa tahu dia cantik ya. Iya bener. Saya cuma berdoa nggak ada Iya. dolar kuning di channel saya. Iya baik. Oke, makasih teman sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.